SMPN 7 Sukamurni adalah sekolah yang berdiri megah di tengah-tengah desa yang tenang. Bangunannya besar dan sudah berdiri puluhan tahun, memiliki banyak kisah yang tak tercatat dalam buku sejarah sekolah. Namun dari semua cerita yang berkembang, tak ada yang bisa menyamai ketakutan yang dirasakan murid-murid pada satu sosok, Bu Ranti. Bu Ranti adalah guru matematika yang dikenal paling galak. Bukan sekadar galak karena disiplin, tapi ia seringkali mencaci murid-muridnya dengan kata-kata kasar dan penuh penghinaan. Bodoh! Otak udang! Mau jadi apa kamu kalau soal segini saja tidak bisa? Adalah kalimat yang hampir setiap hari keluar dari mulutnya. Wajahnya keras, mata tajam seperti elang, dan suaranya mampu menggema ke seluruh ruang kelas. Ia tak ragu melempar penghapus, memukul meja, bahkan terkadang menjewer murid dengan kasar. Bukan hanya murid biasa, bahkan anak yatim pun tidak luput dari caci makinya. Murid-murid sering menangis diam-diam, tapi tak ada yang berani melawan. Guru-guru lain juga enggan menegurnya karena ia termasuk guru senior yang dihormati, atau lebih tepatnya ditakuti. Hingga suatu hari, suasana mulai berubah. Tepat setelah Bu Ranti menghina seorang siswa bernama Siti, anak yatim yang pendiam dan dikenal rajin, hal-hal aneh mulai terjadi. Hari itu, Siti datang terlambat karena harus mengantar adiknya ke puskesmas. Dengan nafas terengah, ia masuk ke kelas sambil menunduk. "Kamu pikir ini pasar? Datang sesukamu, ya?" bentak Bu Ranti dari depan kelas. Saya minta maaf, Bu. Tadi. Tidak usah banyak alasan. Memangnya nyawa guru tidak lebih penting dari adikmu itu?" Kelas hening. Beberapa murid menunduk, ada yang mulai berkaca-kaca. Siti tetap diam, tak sanggup membalas sepatah kata pun. Matanya hanya tertunduk, tangan menggenggam ujung baju seragamnya erat-erat. Malam harinya, Bu Ranti pulang larut setelah rapat guru. Ruang guru sudah sepi. Ia yang terakhir keluar, dan saat sedang merapikan tasnya, ia mendengar suara lirih dari ujung ruangan. "Bu?" Suaranya halus, pelan, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Bu Ranti menoleh cepat. Tak ada siapapun. "Siapa?" tanyanya tegas, tapi sedikit terguncang. Hening. Ia kembali meraih tas dan bergegas keluar. Tapi saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia mendengar suara itu lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. "Bu, kenapa ibu menyakiti aku?" Bu Ranti membalikkan badan dengan cepat. Ruang guru tetap kosong. Tapi meja Siti, yang sesekali memang digunakan saat ekstra, bergetar pelan. Kursinya bergeser sendiri seolah ada yang duduk. Dek! Bu Ranti mundur satu langkah. Pintu dibuka terburu-buru, dan ia nyaris berlari keluar dari ruangan itu. Malam itu, untuk pertama kalinya ia tidur dengan lampu menyala. Keesokan harinya, kabar mengejutkan menyebar di sekolah. Siti meninggal dunia. Kabar itu datang begitu tiba-tiba. Ia jatuh pingsan di rumahnya, dan tak sadarkan diri hingga akhirnya menghembuskan napas terakhir dini hari tadi. Kata tetangganya, Siti sempat mengigau menyebut-nyebut nama Bu Ranti dengan suara lirih sambil menangis. "Bu, jangan bentak aku lagi. Bu, jangan pukul aku, Bu." Bu Ranti pucat. Tapi ia mencoba menutupi rasa bersalahnya dengan wajah datar. "Jangan bawa-bawa saya. Anak itu memang sudah lemah sejak lama," ucapnya singkat saat guru lain menyampaikan bela sungkawa. Namun malam kembali menghantui. Ketika ia hendak mematikan televisi sebelum tidur, layar tiba-tiba menampilkan gambar hitam putih. Tak ada siaran. Tapi dalam kilatan cahaya samar, muncul wajah seorang anak perempuan. Wajah itu pucat, dengan mata sembab, dan seulas senyum sedih. Wajah Siti. Bu Ranti menjatuhkan remote. Ia berdiri mundur, namun layar TV tiba-tiba menampilkan tulisan. "Kenapa ibu benci aku?" Ia berteriak. TV mendadak mati. Rumah senyap. Tak ada suara selain detak jantungnya yang semakin cepat. Malam itu, Bu Ranti bermimpi dikejar bayangan hitam yang terus memanggil. "Bu, Bu." Sejak saat itu,
hidup Bu Ranti mulai berubah. Setiap malam, mimpinya dipenuhi suara-suara tangisan dan jeritan. Di siang hari, ia mulai melihat sosok bayangan di sudut kelas. Di cermin kamar mandi sekolah, ia melihat wajah murid-murid yang pernah ia hina muncul sekilas di belakangnya. Puncaknya terjadi ketika ia sedang mengajar, dan tanpa sadar ia mulai bergumam sendiri. Murid-murid ketakutan karena ia tiba-tiba tertawa pelan sambil menatap papan tulis kosong. Sudah kubilang, kalian semua, bodoh. Kalian semua harus pergi. Pak Herman, guru agama, mencoba menenangkan dan membawanya ke ruang BK. Tapi Bu Ranti mulai tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan halusinasi. Ia sering bicara sendiri, kadang menangis tanpa sebab. Di rumah, ia lebih parah. Meja-meja bergerak sendiri. Ada suara anak-anak tertawa tengah malam. Dan setiap pagi, ia menemukan catatan di cermin. Kau sudah membuat kami menangis. Sekarang giliranmu. Tetangga mulai resah. Anak-anak kecil tak berani lewat depan rumah Bu Ranti. Ibu-ibu yang dulu sering menyapanya, kini hanya menunduk diam. Seseorang mengatakan melihat Bu Ranti bicara dengan anak-anak tak terlihat di taman belakang rumahnya. Satu malam, ia ditemukan pingsan di kamar mandi sekolah. Tangannya penuh luka cakaran, dan di dinding kamar mandi tertulis, "Jangan sakiti kami lagi." Tulisan itu ditulis dengan air merah pekat. Tak ada yang tahu itu darah atau bukan. Tapi sejak saat itu, kepala sekolah memutuskan Bu Ranti harus dirawat secara kejiwaan. Namun azab belum berhenti di situ. Setelah insiden di kamar mandi sekolah, Bu Ranti resmi dinonaktifkan sementara dari tugas mengajar. Atas permintaan keluarga dan persetujuan sekolah, ia dibawa ke sebuah rumah terapi kejiwaan di pinggiran kota bernama Rumah Sehat Jiwa Al-Hikmah. Tempat itu dikenal tenang, dekat hutan, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, sejak kedatangan Bu Ranti, ketenangan tempat itu mulai terganggu. Malam pertama ia dirawat, para perawat mengira semuanya akan baik-baik saja. Bu Ranti diberikan ruangan khusus, dan mereka berpikir wanita itu hanya butuh istirahat panjang. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, salah satu perawat, Nita, mendengar jeritan yang mengerikan dari kamar Bu Ranti. Ia bergegas menghampiri. Namun begitu sampai di depan pintu, jeritan itu berhenti. Sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak pelan. "Nona Ranti?" panggil Nita dengan ragu. Tak ada jawaban. Dengan penuh kehati-hatian, ia membuka pintu. Di dalam ruangan, Bu Ranti berdiri kaku menghadap dinding. Tangannya menggaruk tembok hingga kukunya berdarah. Mulutnya bergumam cepat, seolah membaca sesuatu, namun tidak jelas. Nita maju perlahan. "Bu Ranti, Anda baik-baik saja?" Tiba-tiba, wanita itu menoleh. Wajahnya kosong, tapi matanya tajam menyala. Dan dalam suara yang dingin, ia berbisik, "Dia belum pergi." Keesokan harinya, para perawat dan dokter di rumah sehat jiwa mulai menyadari pola yang aneh. Setiap malam, Bu Ranti akan memandangi sudut kosong ruangan sambil bergumam. Dan setiap pagi, ada tulisan-tulisan aneh di dinding kamar. Selalu sama, coretan tangan anak kecil, membentuk kalimat-kalimat menakutkan seperti, "Ibu, kenapa caci aku? Aku masih di sini. Kau belum membayar." Dokter Damar, kepala pengelola rumah terapi itu, merasa ini sudah di luar dugaan. Ia memutuskan untuk melakukan pendekatan spiritual. Ia mengundang seorang ustaz dari desa terdekat, Ustaz Rahim, yang dikenal mampu merukyah pasien-pasien kerasukan. Saat rukyah dilakukan, Bu Ranti menggeliat hebat. Matanya membelalak, suaranya berubah seperti suara anak kecil yang menangis dan tertawa dalam waktu bersamaan. Dia sudah membuat kami semua malu. Aku dibentak, aku dicaci. Sekarang, gilirannya. Ustaz Rahim terus membaca ayat-ayat rukyah, sementara tubuh Bu Ranti mengejang hebat. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar suara tangisan pilu. "Aku hanya ingin dia meminta maaf."
Seketika tubuh Bu Ranti terhempas lemas. Ruqyah dihentikan sementara. Setelah kejadian itu, Ustaz Rahim meminta waktu untuk berbicara dengan Bu Ranti secara langsung. Dalam suasana tenang, ia duduk di sampingnya dan berkata lembut, "Bu Ranti, apakah ibu pernah menyakiti seseorang hingga ia membawa luka sampai mati?" Bu Ranti diam. Lama. Lalu, perlahan, ia menangis. Tangis yang lirih dan penuh penyesalan. "Siti, aku menyakitinya. Aku mencaci dia di depan semua murid. Aku bahkan tak pernah meminta maaf." Ustaz Rahim mengangguk pelan. Mungkin, selama arwahnya belum mendengar permintaan maaf dari hati ibu yang paling dalam, ia tidak akan pergi. Luka hati yang dalam bisa meninggalkan jejak, bahkan setelah kematian. Bu Ranti terdiam. Hari itu, ia meminta izin untuk bicara di depan kuburan Siti. Dengan pengawalan pihak rumah sakit dan keluarga, Bu Ranti dibawa ke makam kecil di pinggir desa. Di bawah pohon jati yang rindang, terbaring jasad Siti. Kuburnya sederhana, hanya bertuliskan namanya dalam ukiran kecil. Bu Ranti duduk bersimpuh. Air mata tak terbendung. Ia mencium tanah basah dan berkata, "Siti, maafkan ibu. Maafkan ibu yang telah terlalu sombong. Ibu menyesal, sangat menyesal." Langit mendung. Angin berhembus pelan. Tiba-tiba, daun-daun pohon jati berguguran, meski tak ada badai. Suara angin terdengar seperti bisikan, dan semua orang yang hadir merasa hawa yang sebelumnya berat, kini perlahan menjadi ringan. Sejak saat itu, gangguan aneh berhenti. Namun, kehidupan Bu Ranti tak pernah kembali seperti dulu. Setelah permintaan maaf itu, Bu Ranti memutuskan pensiun dari dunia pendidikan. Ia memilih mengabdikan diri di panti asuhan. Setiap hari ia membantu anak-anak yatim, mencuci, memasak, membacakan buku, dan menyemangati mereka. Ia berubah total. Tak ada lagi suara kasar, tak ada lagi bentakan. Hanya doa dan ketulusan yang tersisa. Namun, meski arwah Siti telah tenang, Bu Ranti tidak pernah lepas dari rasa bersalah. Setiap malam sebelum tidur, ia akan duduk menghadap kiblat dan berdoa, "Ya Allah, terimalah tobat hamba MU yang dulu zalim ini." Tapi, apakah semua murid yang pernah ia caci telah memaafkannya? Mungkinkah ada yang lain, yang belum tenang? Atau, mungkinkah arwah Siti belum sepenuhnya pergi? 2 tahun telah berlalu sejak permintaan maaf Bu Ranti di makam Siti. Sejak saat itu, ia hidup jauh dari keramaian, mengabdi sepenuh hati di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota. Tak ada yang tahu bahwa ia pernah menjadi guru galak yang ditakuti murid-muridnya. Semua mengenalnya sebagai Ibu Ranti yang lembut dan murah senyum. Namun, ketenangan itu hanyalah di permukaan. Di balik wajah teduh dan senyum ramahnya, Bu Ranti kerap dihantui mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat ruang kelas gelap, suara derap sepatu yang nyaring, dan sorotan mata penuh benci dari bangku paling belakang. "Ini bukan Siti," bisik Bu Ranti di suatu malam, tubuhnya menggigil usai terbangun dari mimpi buruk yang entah keberapa kalinya. "Siapa kamu?" Pagi harinya, Bu Ranti memberanikan diri membuka kembali buku-buku catatan lamanya, yang selama ini ia simpan dalam koper tua di gudang panti. Satu demi satu halaman ia buka. Di situ tertulis nama-nama murid yang pernah ia ajar. Ia membacanya pelan, sambil mengingat kembali wajah-wajah mereka. Hingga jemarinya berhenti pada satu nama yang membuat dadanya sesak. Medi Eka Putri. Perlahan, ingatan kelam menyeruak. Medi adalah siswi pendiam, berasal dari keluarga miskin. Waktu itu, Bu Ranti sering memarahinya karena tidak membawa buku, terlambat datang, dan selalu kelihatan lesu. Ia bahkan pernah menghukumnya berdiri di luar kelas selama 1 jam penuh di bawah terik matahari, karena terlambat datang. Yang tak ia tahu, atau enggan tahu, Medi setiap pagi harus membantu ibunya mencuci pakaian tetangga demi uang makan. Ia berlari ke sekolah dengan sepatu bolong dan perut kosong. Namun Bu Ranti tak pernah peduli, ia hanya melihat murid malas dan tak disiplin. Hingga suatu hari,
Medi pingsan di kelas dan tak pernah kembali lagi. Tak ada yang tahu kabarnya. Hanya desas-desus yang beredar, bahwa ia jatuh sakit dan keluarganya membawanya pulang kampung. Tapi tak ada kepastian. Dan kini, mimpi-mimpi Bu Ranti memperlihatkan sosok gadis berambut panjang, dengan seragam kusam dan mata yang terus memandang tajam dari sudut kelas. Suatu malam, saat bulan separuh dan angin bertiup dingin, Bu Ranti duduk di kamar panti. Ia menyalakan lampu minyak kecil, membuka jendela, dan berkata lirih, "Medi, kalau kamu masih di sini, aku minta maaf." Tiba-tiba, lampu minyak bergetar dan padam sendiri. Udara menjadi dingin membekukan. Tirai jendela berkibar pelan, meski udara di luar sangat tenang. Dalam pantulan kaca jendela, Bu Ranti melihat sosok gadis berdiri di belakangnya. Wajahnya pucat, matanya basah. "Kenapa ibu benci aku?" Bu Ranti membalikkan badan dengan gemetar. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu bergema kembali di telinganya. "Kenapa? Aku dihukum, padahal aku hanya lapar." Malam itu, Bu Ranti menangis seperti anak kecil. Keesokan harinya, ia meminta izin kepada pengelola panti untuk pergi mencari keberadaan keluarga Medi. Dengan bantuan seorang relawan yang juga mantan muridnya, ia menemukan alamat kampung lama keluarga Medi di pelosok Jawa Tengah. Sesampainya di sana, suasana desa itu sepi dan agak suram. Rumah-rumah tua berdiri berjejer, sebagian kosong. Ia akhirnya menemukan rumah kecil di tepi sawah, dengan dinding bambu dan atap rumbia yang mulai rusak. Di sana tinggal seorang wanita renta yang duduk di kursi bambu, tatapannya kosong. "Bu, saya mencari orang tua Medi Eka Putri," kata Bu Ranti dengan penuh harap. Wanita itu menoleh perlahan. "Saya ibunya." Tubuh Bu Ranti gemetar. "Bu, maafkan saya. Saya dulu gurunya Medi. Saya datang untuk..." Sang ibu menatapnya tajam. "Medi sudah meninggal. Lama sekali. Setelah dia pingsan di sekolah, dia jatuh sakit. Tak ada biaya. Ia pergi dalam diam." Suasana menjadi hening. Lalu, sang ibu berkata sesuatu yang mengejutkan. Beberapa malam sebelum ia meninggal, ia bicara dalam tidur. Katanya, "Ibu guru, aku tak marah. Aku cuma ingin dimengerti." Air mata jatuh dari mata Bu Ranti. Lututnya lemas. Ia bersimpuh di hadapan wanita renta itu, mencium tangannya dan memohon ampun atas segala kekasaran dan keegoisan masa lalunya. Malam itu, setelah kembali ke penginapan kecil di desa, Bu Ranti tidur dengan tubuh lelah dan hati remuk. Namun kali ini, mimpi yang datang berbeda. Ia kembali melihat ruang kelas, namun kini cerah dan terang. Di bangku belakang, Medi duduk sambil tersenyum. Tak ada sorot kemarahan. Hanya ketenangan. "Terima kasih, Bu," bisik Medi, lalu berjalan ke arah cahaya yang menyilaukan, hingga perlahan menghilang. Saat terbangun, Bu Ranti menangis. Tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena kelegaan yang dalam. Namun, apakah hanya Siti dan Medi saja? Atau, masih ada lagi jiwa-jiwa kecil yang tak sempat mengadu? Dan jika ya, apakah mereka juga ingin datang menagih maaf? Hari-hari setelah Bu Ranti meminta maaf pada keluarga Medi terasa lebih ringan. Ia kembali ke panti asuhan dengan hati yang lapang, merasa sudah menebus sebagian dari dosanya di masa lalu. Namun, ia belum tahu bahwa masih ada luka lama yang belum terobati, dan belum semua pintu telah tertutup. Suatu malam, di kamar kecilnya di panti, Bu Ranti mendengar suara aneh dari arah lemari tua tempat ia menyimpan buku-buku pelajaran zaman dulu. Suaranya seperti ketukan pelan, tok, tok, tok. Terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Awalnya ia mengira hanya halusinasi akibat kelelahan, tapi suara itu kembali terdengar. Lebih cepat, lebih nyaring. Tok, tok, tok. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke arah lemari itu. Tangannya gemetar saat memutar gagang lemari. Saat lemari terbuka, tak ada apa-apa, kecuali tumpukan buku-buku tua dan sebuah catatan harian kecil bersampul merah yang sudah berdebu. "Buku ini, bukan milikku,"
Gumam Bu Ranti. Ia mengambilnya, membuka halaman pertama. Tulisan tangan halus namun kaku terpampang jelas. Hari ini Bu Ranti kembali marah. Aku tidak salah. Tapi dia tetap menyalahkanku di depan kelas. Aku ingin bilang kalau aku hanya ingin belajar, tapi aku takut. Aku takut dia akan mencaciku lagi. Nama di bagian bawah halaman itu membuat Bu Ranti terhenyak. Raihan. Raihan adalah salah satu murid paling pendiam yang pernah ia ajar. Ia tak terlalu menonjol, tak juga nakal. Tapi ia punya gangguan bicara, membuatnya jadi bahan olokan teman-temannya. Bu Ranti, bukannya membela, justru kerap ikut menyuruhnya diam dengan kata-kata kasar. Ia sering mengatakan, kalau gak bisa ngomong yang jelas, mending gak usah ngomong sekalian. Kini semua kenangan itu menyeruak. Dingin dan tajam seperti duri. Dalam catatan berikutnya, Raihan menulis, "Aku gak tahu apa salahku. Bu Ranti selalu menyuruhku diam. Padahal aku cuma mau ikut belajar. Teman-teman pun jadi ikut mengejekku. Aku ingin menghilang." Lalu, halaman terakhir. Hari ini aku gak mau masuk sekolah. Aku akan pergi ke tempat yang tenang. Aku tahu Allah pasti lebih sayang sama aku daripada Bu Ranti. Setelah membaca itu, tangan Bu Ranti lemas. Ia menangis terisak di lantai kamar. Dadanya sesak. Hatinya remuk. Raihan, kamu juga? Malamnya, angin bertiup kencang. Pintu kamar berderak pelan, dan untuk pertama kalinya sejak bekerja di panti, anak-anak yang tidur di kamar sebelah semua mengigau. Salah satu anak bahkan bangun sambil menunjuk ke arah lemari. "Bu, ada anak cowok, bajunya putih lusuh." Dia ngomong tapi suaranya aneh. Bu Ranti membeku. Keesokan harinya, ia bertanya pada salah satu mantan murid yang kini menjadi pengurus sekolah lama mereka. Dengan bantuan orang itu, Bu Ranti mencari tahu kabar terakhir Raihan. Dan kabar itu menghantamnya seperti petir. Raihan meninggal saat masih duduk di bangku SMP. Ia ditemukan meninggal tenggelam di sungai kecil dekat rumahnya. Kata orang, awalnya ia hanya ingin menyendiri. Tapi karena tak bisa berenang, arus menyeretnya. Tak ada saksi. Tak ada yang menolong. Hari itu, Bu Ranti kembali ziarah. Kali ini ke makam Raihan. Ia membawa bunga melati dan duduk lama di sisi pusara yang sederhana. Suaranya lirih, matanya basah. "Raihan, aku minta maaf. Aku salah. Aku seharusnya menjadi pelindungmu, bukan menambah bebanmu. Aku ikhlas, aku terima semua akibatnya. Tapi maafkan aku." Angin sejuk berembus. Bu Ranti merasa damai sesaat. Tapi belum sempat ia bangkit berdiri, ada suara kecil, pelan, namun jelas. "Bu, terima kasih." Namun kisah ini belum berakhir. Karena begitu kembali ke panti, Bu Ranti menemukan satu kertas kecil terselip di bawah pintu kamarnya. Tulisan tangan gemetar berbunyi, "Bu, dulu saya juga sering dipermalukan di depan kelas. Tapi saya belum pernah Ibu minta maaf." Tak ada nama. Tak ada tanda siapa yang menulis. Bu Ranti memandang keluar jendela. Langit mulai mendung. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia sadar bahwa dosa-dosa itu bukan hanya yang besar dan terang, tapi juga yang kecil dan terus membekas di hati seseorang. Azab bisa jadi bukan petir atau siksa, tapi penyesalan yang tak berujung. Hari demi hari berlalu, dan Bu Ranti semakin tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan yang tak berkesudahan. Doa-doa, zikir, dan permintaan maaf telah ia panjatkan kepada Allah dan semua orang yang sempat ia lukai. Namun tetap saja, tiap malam ada yang datang menampakkan diri, entah dalam mimpi atau setengah sadar. Wajah-wajah muridnya bermunculan. Medi yang menangis di pojokan. Raihan yang memeluk tas lusuhnya sambil menunduk. Seorang murid perempuan yang matanya kosong, menatap Bu Ranti dengan penuh kecewa. Semua datang, semua diam, tapi semua menyimpan luka. Pada suatu malam Jumat, Bu Ranti mengalami kejadian yang mengubah segalanya. Ia terbangun di tengah malam dan mendapati dirinya tak bisa bergerak. Di hadapannya,
Berdiri anak-anak berseragam putih, duduk melingkar di lantai kamarnya. Mereka membaca sesuatu, tapi bukan ayat suci, suaranya berat, berulang, seakan mantra. Tiba-tiba, bumi seolah terbelah. Bu Ranti melihat dirinya berdiri di tengah lapangan luas yang gelap. Tak ada satupun manusia lain. Hanya ada suara yang menggema dari langit. Ranti binti Rahmat, kau telah menyakiti banyak hati. Hari ini adalah hari penghakimanmu. Wajah-wajah itu muncul di sekelilingnya. Suara anak-anak menggema. Kenapa ibu benci kami? Kami cuma ingin belajar. Kami tidak pernah dendam, tapi luka kami tetap membekas. Mengapa ibu memilih menghina, bukan membimbing? Air mata Bu Ranti mengalir deras. Ampuni aku, tolong, teriaknya. Tapi semua wajah itu menghilang, diganti oleh satu cahaya terang yang menyilaukan. Dari dalam cahaya itu muncul sesosok lelaki berjubah putih, wajahnya tenang, matanya dalam. Allah Maha Pengampun. Tapi manusia harus menanggung akibat perbuatannya di dunia. Lalu, Bu Ranti terbangun. Tapi kali ini, ia bukan di kamarnya. Ia berada di ranjang rumah sakit, dikelilingi para perawat. Salah satu dari mereka mengatakan, ibu sempat koma selama 2 hari. Dalam 2 hari itu, Bu Ranti merasa seperti telah melalui pengadilan akhirat. Sejak hari itu, Bu Ranti berhenti mengajar. Ia memilih mengabdikan sisa hidupnya untuk berkeliling ke sekolah-sekolah, menyampaikan satu pesan penting. Jangan pernah meremehkan luka yang kamu tinggalkan lewat lisanmu. Mendidik adalah amanah, bukan ladang ego. Ia menulis sebuah buku berjudul, Luka yang Tak Terlihat. Penyesalan seorang guru, yang laris dan menyentuh hati banyak pendidik. Bu Ranti wafat dengan tenang di usia senja. Di makamnya tertulis, maafkan aku. Semoga ilmunya menjadi amal jariah, dan dosanya diampuni oleh Sang Maha Pengasih.